Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jemaah sekalian yang berbahagia, mohon maaf hari ini barangkali kita sedikit berpindah bahasan dari yang harusnya masih bahas tentang wudu, kita lompat ke itu rujukannya surah Al-Maidah ayat 9 kalau nggak salah. Cuma agak menarik memang ayat ini kalau dipandang dari segi bahasa. Maka nanti ada kajian bahasnya zohir dan takwil. Ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau kita wudu itu sebenarnya bukan sekedar mau sholat, tapi ada perintah Allah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kalau Anda beriman, idza qumtum ila shalah, kalau Anda mau melaksanakan sholat. Ini terjemah, kalau Anda ingin melaksanakan sholat, ini terjemah yang sudah diolah oleh ulama. Sebab kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, itu koma, komata, komu, komata, kumna, kumtum, itu fi'il madi. Fi'il madi itu past tense, sudah berlanjut. Jadi terjemah dasarnya, idza kumtum ila sholah, kalau kamu sudah sholat. Itu terjemah awalnya. Untung ada kata-kata ila di situ tuh. Maka kata ulama, ini harus ditakwil. Terjemahnya nggak boleh zohir apa adanya, tidak boleh tekstual. Kalau tekstual berantakan nih. Jadi Allah kalau berbicara walladzi khalaqalakum, Allah lah yang telah menciptakan, sebab fi'il madi. Walladzi anzala minas sama'i ma'an, Allah lah yang sudah menurunkan hujan. Sudah berlangsung itu fi'il madi. Past tense. Tapi ketika idza qumtum ila shalah, terjemahnya bukan apabila Anda sudah sholat, tapi apabila Anda ingin. Ditafsirkan oleh ulama, idza aradtum an taqumas shalah, kalau kamu ingin sholat. Maka kalau kita belajar bahasa Arab tuh idza dalam bahasa Arab namanya zorfun lima yustaqbalu. Kata zorob, kata kerja buat yang akan datang. Idza apabila. Nah, dalam kajian usul fikih ada namanya zohir dan takwil. Zohir takwil gini, Pak. Ada kalimat yang tidak boleh diterjemahkan apa adanya, bahaya. Nah, ada kalimat yang di Al-Quran atau di hadis yang tidak boleh diterjemahkan apa adanya, harus ditakwil. Salah satunya itu tadi, idza qumtum, kalau kamu sudah sholat, bahaya nih, sholat dulu baru berwudu. Maka bahasanya ini harus ditakwil nih, idza aradtum an taqumas shalah, kalau kamu ingin sholat, berwudu lah. Terjemahkan tuh yang kamu ingin wudu itu sudah diolah oleh ulama tuh. Ini dari zohir harus ke takwil. Misal begini, di ayat Quran, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Kata wujuh di situ terjemahnya wajah, nih, muka. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wajahnya muka. Oke? Dah. Di ayat lain, wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Kekal wajah Tuhanmu. Itu terjemahnya muka sama Pak. Sama-sama wajah. Waksilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Wa yabqa wajhu. Kekal wajah rabbika Tuhanmu. Jadi Tuhan punya muka. Kayak kita. Oh bahaya Pak. Bahaya. Maka ulama bilang ini harus ditakwil yang sesuai, yang layak, yang oke. Maka wayabqa wajhu, wayabqa zatu rabbika, maha kekal zat Tuhan. Nah, itu namanya zohir dan takwil. Tuh, dalam bahasa usul fikih. Kita lanjut Pak ke wudunya. Ini kan kalau kita baca Al-Quran memang gampang-gampang aja Pak. Kalau kamu mau sholat, basuhlah wajahmu. Oh berarti wajah dibasuh. Ya udah wajah dibasuh. Maka ulama kemudian berpikir, ini yang namanya muka batasannya mana sih? Kuping muka bukan? Gigi muka bukan? Ayo lo. Ya. Jadi kalau lempengan sini ini yang batasan muka yang mana? Tuh.
Nabi nggak ngajarin dalam arti muka dari sini kemari, dari sini kemari. Enggak, Nabi nggak ngajarin. Pokoknya Nabi basuh muka, ujuh aku basuh muka. Sahabat lihat, oh begitu. Sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Ada pertanyaan, emang muka mah ada batasannya? Inilah ladang ijtihad para ulama. Oh, muka itu kalau panjangnya dari akhir tumbuhnya rambut sampai janggut, lebarnya dari kuping ke kuping, batasan kuping ini sampai kuping ini nih, maka kuping bukan termasuk muka. Itu ulama di mazhab Syafi'i. Maka kalau ada orang yang wudhunya sekedar begini saja, yang penting kan muka, tapi ininya nggak kena, atau ininya nggak kena, atau ininya nggak kena, atau ininya nggak kena, atau di bawah hidungnya nggak kena, maka Anda tidak dinyatakan membasuh muka, sebab tidak komplit mukanya. Begitu tuh. Maka kalau guru kita ngajarin dari atas, gitu kan, ke bawah diusap supaya semuanya kena. Nah, itu kalimat muka. Ada sebuah judul buku, judulnya Saring sebelum sharing, judulnya. Nah, di situ salah satu judulnya adalah tafsir wajah. Ternyata Quran banyak Pak ngomongin muka Pak. Ada yang serem, ada yang enak Pak. Bapak-bapak pernah dengar Imam Jumat baca surah Al-Ghasyiyah? Muka ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Muka tuh. Wajah-wajah mereka pada hari itu tertunduk karena amalnya ditolak. Lanjutnya, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu wajah-wajah mereka sumringah. Kenapa? Sebab amalnya diterima. Bahkan di hadis Nabi mengatakan begini, orang soleh adalah orang yang ketika kita pandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Luar biasa. Itu orang soleh. Kalau teman kita lihat muka ngingetin utang kita, itu nggak soleh. Orang soleh itu yang kalau kamu lihat wajahnya kamu teringat dengan Allah. Itu orang soleh. Sekedar cerita pribadi aja Pak. Dulu ada Kiai Uci Turtusi, almarhum Cilongok. Saya pernah ceramah satu panggung dengan beliau. Penceramahnya intinya beliau. Saya penceramah tambahan, partai tambahan. Kalau tinju kan ada partai tambahannya kan. Nah, saya yang sebelum beliau. Dia ada Pasar Kemis. Saya belum pernah kenal beliau. Saya belum pernah ketemu beliau. Saya belum pernah bertatap muka dengan beliau. Belum pernah. Tapi ketika saya ceramah di atas panggung, karena tablik akbar, kata panitia saat itu yang hadir 5.000 orang, kata panitia, karena malam saya nggak lihat, saya lihat yang di depan doang Pak. Yang di belakang saya nggak ngeliat. Ketika saya berdiri di panggung, saya lihat itu ada, mohon maaf, ini pandangan saya, ada seperti bola lampu, yang kalau di taman tuh bola lampu putih itu seperti bola lampu berjalan. Hati saya, ini pasti Abah Uci Turtusi. Saya berhenti ceramah, saya bilang ahlan wa sahlan. Ternyata benar, padahal saya belum pernah ketemu. Itu orang dilihat dari mukanya aja. Nah, sekarang masih berseliweran dapatnya di media sosial tuh, kalau Bapak bisa lihat wajahnya tuh, masih berseliweran tuh. Karena gelap dia lewat itu memandang wajahnya, kita mengingatkan ini pasti ulama, ini pasti kiai. Maka saya bilang kalau lihat hadis Nabi, ini orang soleh. Dan hebatnya ketika dia sampai di depan panggung, dia nggak lewat Pak, berdiri dulu di depan saya. Mangga, dia kan bahasa Sunda ya, mangga dilanjut. Iya. Tuh, ada wajah-wajah yang kalau kita melihat itu mengingatkan kita kepada Allah. Itu tafsir wajah. Silahkan tafsiran sendiri wajah bapak-bapak. Mengingatkan apa sebenarnya? Dan ternyata kalau di mazhab, saya minta maaf, kalau di mazhab Syafi'i itu kan rukun wudu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, nyapu kepala, kaki dan tertib. Nanti kita lihat nih bagaimana ulama nih. Di Qur'annya tidak ada Pak yang namanya niat, yang namanya tertib nggak ada. Di hadisnya nggak ada niat, tertib nggak ada. Kalau wudu aja. Tuh kalau yang pakai tekstual begitu tuh. Wudu aja. Ngapain juga pakai nawaitu. Antar kita ngomongin nawaitu. Ngapain juga pakai usoli sholat aja. Entar. Itu yang teks nggak apa-apa juga. Karena ada pengikutnya. Dulu ada yang ulama besar yang selalu bermain di teks. Namanya Daud Az-Zahiri.
Sebut dengan mazhab zahiri. Cuma bermain di zahir aja. Bapak musafir dari sini Pak ke Tangerang, boleh nggak puasa? Kenapa? Sebab kalimatnya wa in kuntum gitu ya. Mardau ala safarin. Kalau kau sakit atau kau pergi musafir, maka kau boleh nggak puasa. Kebetulan mau buka puasa bersama, dapat tugas beli kue buat buka puasa bersama ke Tangerang. Habis asar jebol duluan lah. Itu Daud Az-Zahiri. Kenapa? Quran mengatakan kalau Anda musafir, jaraknya nggak ada jarak di Quran, cuma bilang musafir. Tapi kan kagak enak ngamalinnya ya. Walaupun ada ulama, tapi apa begitu ya? Nah, dah. Oke, sekarang kita satu-satu nih Pak. Jadi intinya kalau Bapak berwudu bukan hanya sekadar sholat, ini perintah Allah. Wudu perintah Allah, titik. Berarti ketika Bapak sudah berwudu itu menjalankan perintah Allah. Itulah namanya takwa. Dah, jangan main-main sama berwudu. Ini urusannya sama Allah. Yang nyuruh siapa? Allah. Yang merintah siapa? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Jangan nyesel Pak, kalau habis wudu kentut jangan nyesel. Ya, kentut lagi. 2 kali perintah Allah dijalankan. Di mazhab Syafi'i habis wudu dicium bini, alhamdulillah, wudu lagi Pak. 3 kali. Habis itu tabuk bininya. Itu ada bahasa benar. Di mazhab Syafi'i kan batal ya. Dah. Dari mana datangnya niat? Kalau hadisnya makan innamal a'malu binniat. Tapi kan itu hadis bukan untuk berwudu, secara umum. Yang mau ngaji niat, yang mau kerja niat, yang mau belajar niat, yang mau ngajar niat, itu innamal a'malu binniat. Semua amal ibadah tergantung niatnya. Itu hadis secara umum dan hadis itu disampaikan Nabi ketika mau hijrah. Tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Itu kaidah tafsir. Kalimat itu yang diambil umumnya, bukan sebabnya. Ini innamal a'malu binniat, sebabnya karena hijrah. Sebabnya karena hijrah. Tapi ketika kita ngaji, ini jangan hanya buat hijrah. Mau kapan dipakai niat buat hijrah? Udah kagak hijrah-hijrah. Maka al-ibratu lapaznya aja. Semua amal ibadah harus menggunakan niat. Tapi lihat kalimatnya. Iza kumtum ilas sholah. Kalau kamu ingin sholat. Ingin sholat. Kata ingin berarti kemauan. Maksud tujuan. Itu namanya niat. Maka kata ulama, rukun yang pertama harus niat. Yang susah itu kalau udah pakai tataran praktek tuh. Niatnya inda ghusli awalil wajhi. Harus berbarengan dengan pas kena muka. Ini yang ribet nih. Di mazhab Syafi'i juga ada perbedaan pendapat, Pak. Dah. Lalu di mana letak niat? Semua sepakat. Niat itu di hati. Sepakat semua. Kadang gini Pak, Bapak biasa kalau mau bangun tahajud, Bapak-bapak kan suka mandi dulu tuh kalau mau tahajud ya. Kalau mau tahajud, ya. Mandi dulu kan bangun tidur. Bapak-bapak yang mana ini? Nah, ya bapak-bapak kita kan ada yang bangun 2:30, ada yang bangun jam 2, ada yang bangun jam 3, ada yang lewat jam 6. Biasa Bapak kalau bangun jam 3 atau 3:30 tuh mandi dulu tuh. Mandi. Dah. Satu saat Bapak malam berhubungan dengan istri. Lalu Bapak mandi juga kan? Sama nggak mandinya sama yang kemarin? Sama. Yang membedakan apa? Niat. Buat orang-orang yang sudah terbiasa niat di hati, itu gampang. Di hati, mandi hadas, mandi hadas, mandi hadas. Coba buat orang awam untuk membedakan mana mandi biasa sama mandi. Nawa itu. Iya, ada yang sama Godin. Salah niat, Pak, itu menit puasa. Tuh. Maka ada ulama mengatakan, ya udah, pakai ini aja buat nguatin hati, di hati pasang niat ya. Tuh kalau kata ulama, di hati pasang niat, lu mau mandi hadas ya. Ya, nah baca dah. Nawaitul gusla lirob'il hadasil akbar. Saya niat mandi untuk ngangkat hadas besar. Lillahi ta'ala. Ya, kata kiainya. Baru ditanya, lu niat di hati, apa jawabannya? Bagaimana? Orang awam, Pak. Ya kalau ini mah tukang ngaji, beres. Seminggu sekali, iya.
Seminggu sekali tukang, udah tukang Pak, seminggu sekali juga tukang ngaji udah. Nah, ya kalau ngaji mulu kapan kerjanya weh? Maka kata Gus Bah akan begitu, yang kerja juga ibadah. Men sih Pak, ada kia lagi di Jawa tuh. Saya senyum-senyum aja. Hai khotib-khotib Jumat, itu arti takwa harus direkonstruksi. Jangan kau lihat orang yang pegang tasbih, baca Quran, sholat duha, segala macam, tahlilah, itu orang takwa. Bukan Pak, itu takwa edisi orang nganggur. Itu takwa versi orang nganggur, kagak ngapa-ngapain. Jadi ketika Bapak tidak sholat subuh, ngumpul sama istri sarapan, ada ketawa, ada senyum, itu ibadah. Ngasih uang jajan anak itu ibadah, berangkat kerja itu ibadah. Kan tergantung innamal a'malu binniat, itu udah ibadah. Pas zuhur nggak ngelupain kita sholat jamaah di sini, kita ngaji di sini, itu juga ibadah. Itu takwa namanya. Maka dia bilang yang ibadah, yang orang hebat itu tuh dari ntar ini itu ibadah versi orang nganggur katanya. Tapi ibadah juga, cuma pengangguran. Ya tapi daripada nggak ngapa-ngapain Pak di rumah nganggur, megang scroll HP, ya mendingan megang tasbih juga kan. Namanya pengangguran beriman. Nah, ya kita kembali Pak. Tuh idza kumtum. Kalau tukang ngaji kayak begini kagak pakai niat juga nggak apa-apa Pak, nggak pakai nawa itu. Karena di sini udah mandi hadas. Nah coba dah. Bapak tadi masuk ke masjid. Tuh sholat qobliyah apa sholat tahiyatul masjid? Ya. Tuh orang awam mah, gue pengen sholat tahiyatul masjid sama qobliyah, bagaimana ya? Lah kalau teman-teman tukang ngaji mah, lumayan ngaji 2 kali. Yang satu hati lu bilang tahiyatul masjid, yang satu bilang qobliyah. Niatnya bagaimana? Tuh orang awam mah. Coba Pak, saya pernah ditanya begini. Emang bersentuhan laki perempuan batal apa enggak sih? Tuh. Saya bilang tergantung mau pakai mazhab siapa. Kalau mazhab Syafi'i itu batal. Nih alasannya. Kalau mazhab Syafi'i nggak batal. Ini alasannya panjang lebar Pak. Dah, ketika panjang lebar ada 10 menit saya bicara perbincangan mazhab. Kan panjang amat lebar banget. Terakhir dia tanya apa tanya? Jadi batal apa kagak Ustaz? Capek amat. Tuh. Orang awam tuh. Maka kalau ngaji sama orang awam harus ada usolinya, harus ada nawaitunya. Coba kalau harus dibilang niat cukup di hati, hati juga udah cukup. Cuma kalau pakai usoli silahkan buat nguatin hati, tapi jangan diseksa sama usoli. Ada di kampung Blasonon yang kagak jadi niatnya gara-gara usolinya. Iya, usoli fardhu zuhri, ya Allah, usoli itu maglul, tertipu. Bukan di situ niat. Ini lapas niat di sini. Ini lapas aja, cuma lapas. Cuma lagi ya. Banyak orang-orang yang tidak bisa kalau ketambah lapas. Kayak lagi kalau yang tukang ngaji kayak begini, makan udah S2 ini ngajinya. Udah lama bener itu. Dah. Maka idza kumtum ila sholat, apabila Anda mau sholat itu namanya niat. Muncullah penguat hadis Nabi ruhul amal niat. An-niyatu ruhul amal. Niat itu ruhnya amal. Innamal a'malu binniat. Amal selamat tergantung niatnya. Dah. Apa sih niat? Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu. Pengen ngerjain sesuatu tempatnya di hati udah. Tadi Bapak dari kantor, kemudian pengen sholat zuhur, dari jalanan udah buka, mau ngapain nih? Oh itu niat udah tuh. Di jalanan udah buka ini, udah gulung mari sampai sini kayaknya langsung ke sono. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tuh sambil jalan udah niat itu, Mau ngapain coba? Itu niat sebenarnya. Beres udah itu mah. Itu yang saya bilang kalau tukang ngaji mah udah beres udah. Cuma kan ada yang ngajinya jarang-jarang. Tapi pengen sholat. Nah, kayak orang haji Pak. Orang haji kan kadang-kadang orang udah nggak usah pakai pembimbing. Lah iya Pak, kalau Bapak udah sering tawaf Pak, tahu sahnya. Kalau yang baru haji mah gua sah apa kagak ya? Cukup apa kagak ya? Bener apa kagak ya? Itu yang dikhawatirkan, baru itu tawaf, baru itu sa'i dan belum tentu balik lagi. Maka perlu pembimbing. Pembimbinglah yang menguatkan bahwa Anda sah, Anda udah biasa. Kalau udah berkali-kali mau nggak usah pakai pembimbing, berangkat aja sendiri. Ditangkep. Akhirnya bisa ziarah ya. Dah,
Itu niat. Fagsilu wujuhakum. Kalau Anda ingin sholat, maka basuhlah wajahmu. Nanti ketemu fagsilu, ketemu wamsahu. Sapuhlah kepalamu. Apa beda basuh dengan sapu? Kalau basuh airnya mengalir. Kalau sapu airnya tidak mengalir. Maka lempengan kepala Quran mengatakan sapuhlah. Maka airnya dibuang. Nggak mengalir. Tuh. Di mazhab Syafi'i. Nih. Di mazhab Maliki. Nih sapi ada yang begini doang nih. Ada. Yang sisirannya klimis, bener wudunya begini ini. Nah, itu Syafi'i. Tapi males. Sapi, males itu. Yang benar, yang sempurna itu begitu, balikin. Nggak ada airnya kan? Dibuang kan? Karena kalimatnya wamsahu. Usap, sapu. Beda sama muka, pagsilu. Basuhlah. Basuh itu gosdun, harus ada air yang mengalir. Jadi nggak apa-apa, baju-baju basah nggak apa-apa, tangan-tangan basah nggak apa-apa. Kenapa yang nyuruh Allah? Jangan kata basah baju, semua badan juga baju gue mau. Yang nyuruh Allah. Begitu mestinya. Maka kalau ada orang-orang tua tuh kadang-kadang bajunya dibuka, celananya dibuka, pakai celana pangsi doang tuh biar sempurna, yang basah dalamnya doang. Nggak apa-apa, sebab ini perintah Allah. Tibang basah doang pakai takut, belum diajak perang ya. Antar baju gue basah. Wudu memang harus basah. Kalau kagak basah mah tayamum. Nah, harus basah sama. Puasa gue lapar banget. Dari zaman dulu. Orang puasa lapar, Pak. Orang kagak makan. Terakhir makan jam 4. Udah jam 1 lapar. Itulah orang puasa. Kalau takut lapar jangan puasa. Nah, boleh nggak Ustadz saya kalau lagi ini nggak puasa? Silakan aja, orang nerakanya ada, saya bilang. Biar ada kumplit kan ada enti di sono, saya bilang begitu. Terlalu banyak alasan kita kadang-kadang. Nah, kita kembali itu. Muka tuh akhirnya ulama bikin batasan. Dari sini kemari namanya panjang muka, dari sini kemari namanya lebar muka. Yang panjang itu maksudnya tempat tumbuh terakhir rambut. Jadi kalau dibotakin kan tetap ada kan? Ada tuh. Maka ini harus dilewatin basahnya. Bukan dipasin di sini, Pak. Jadi nanti wudu jangan digaris begitu, Pak. Ini tutup gelas, Pak. Supaya gelas ini tertutup kan harus lebih, Pak. Batasannya. Nggak dipasin, nggak. Ketika lari, Pak, Bapak lari, finish tuh. Itu garisnya dilewatin, Pak. Bukan pas berdiri di garis menang gitu. Enggak, Pak. Lewatin. Jadi kalau batasan ini bukan berarti harus digaris di sini. Lewatin nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kurang. Di sini lewatin nggak apa-apa. Di sini lewatin nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kurang. Zakat 3,5 liter, gue mau 5 liter, nggak apa-apa, Pak. Kurang jangan. Lebih nggak apa-apa. Saya lebih tuh, ya nggak apa-apa. Kita kadang-kadang kan begitu kan. Kalau itu jangan dilebih-lebihin, emang udah ukurannya begitu, udah begitu. Maka dari atas nih kemari, terus itu namanya muka. Terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah telinga termasuk muka atau tidak? Kalau telinga termasuk muka, mazhab Ahmad bin Hambal, maka wudunya begini. Nanti terakhir nggak telinga lagi, sebab dia dianggap muka. Kalau tidak termasuk muka, mazhab Syafi'i, wudunya sudah biasa, nanti terakhir jatuhnya sunnah, bukan wajib, karena dia termasuk muka. Itu perbedaan pendapat ulama. Yang berbeda pendapat ulama, Pak. Ulama yang beda pendapat. Saya pakai yang mana Ustadz? Terserah. Dua-duanya orang benar. Mau gue pakai mazhab Ahmad bin Hambal aja silahkan. Kata temennya, emang lu kenal? Enggak. Gue pakai mazhab Syafi'i aja, Syafi'i, lu kenal? Enggak. Karena kita kagak kenal dan banyak kita yang nggak paham. Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um, pernah baca apa kagak? Kan enggak, Pak. Usul bikin namanya Arisalah, pernah baca apa kagak? Kan enggak, Kak. Maka inilah perlunya mazhab. Udah ngikutin kiai-kiai kita aja dah, yang ngajinya udah lama. Tuh. Maka ada istilah sanad nih, sanad lu nyambung tuh. Lu baca apa? Sahih Bukhari sama siapa? Mohon maaf, saya punya sanad Kutubus Sab'ah, kitab yang 7. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Muwatta, Imam Malik. Jadi saya ngaji sama guru saya, namanya Kiai Mahfuz Ma'mun. Sama guru saya Mu'alim Syafi'i Hazami. Guru saya ngaji sama gurunya, namanya Syekh Yasin Ishaq Al-Padani. Itu sanad nyambung tuh. Nyambung, terakhir kepada Abdullah bin Abbas, terakhir kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan sanadnya penuh nyambung. Sebab kita mau nyontek ibadah nih sama orang yang pernah ngaji, sama orang terus. Oh begitu. Itu pentingnya
sanad. Sanad keilmuan namanya. Nggak bisa ulama nerangin tanpa ada. Maka kalau kata siapa? Mbah Maimun Zubair, siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti saya sampaikan ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan-jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalan para nabi, bukan jalan para rasul. Tapi secara umum, ya nabi, ya rasul, ya ulama, ya tabi'in, ya sahabat. Kalimatnya siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ngaji di kampung-kampung tuh ada gurunya tuh bener dah, bener-bener dah. Soal nanti ada perbedaan pendapat, ya emang saya bilang kan ada perbedaan pendapat. Fikih apa selalu beda pendapat, Pak. Selalu, Pak. Jarang banget yang ulama sepakat. Maka bagi mazhab kalau salah Ahmad bin Hambal, ini gigi termasuk muka, ke kumur hukumnya wajib. Hidung dalam hidung termasuk muka, maka masukkan air ke dalam hidung di mazhab dia hukumnya wajib. Telinga termasuk muka, maka basuh telinga termasuk wajib. Itu di mazhab Ahmad bin Hambal. Sekarang saya tanya Bapak bernazhab apa? Nggak tahu. Yuk kita diagnosa, ke kumur sunnah apa wajib? Sunnah. Masukin dong, sunnah. Sapi itu berarti. Begitu aja. Udah nggak pakai bermazhab, yang mana coba dah? Bersunnah laki perempuan batal nggak? Enggak, saya mah Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Hanifah. Saya mah batal, Syafi'i. Bagaimana nggak bermazhab? Orang nyontek semua. Nah, tadi bapak-bapak sembahyang, ada yang sembahyang sunnah qobliyahnya 4, ada yang sembahyang sunnah, saya termasuk 2. Yang muakkad 2 apa 4? Tuh. Kalau bapak-bapak bilang 4, berarti mazhab Ahmad bin Hambal. Kalau bapak bilang 2, berarti mazhab Syafi'i. Yang mana yang benar? Orang dua-duanya sholat sih. Benar dua-duanya. Yang kagak sholat aja masih benar, orang johor jamaah. Yang sholat johornya kagak jamaahnya masih benar, masih sholat. Walaupun sendiri. Yang kagak benar mah, no. Yang pada kagak sholat. Itu kita kadang-kadang menilai orang itu pada satu sisi doang. Padahal ini kan bentuknya cuma sekedar kesempurnaan. Dah, itu bicara muka. Lanjut. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai sikut. Marafiq itu alis bukan sikut. Mohon maaf Pak, ini kita ngomongin bicara mazhab aja. Yang tangan yang mana Pak? Ini sampai sini apa sampai sini tangan? Kalau ini namanya kafun. Nah, ini pergelangan tangan kan? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Bahu. Katifun bahasa Arabnya. Gabungan antara ini sama ini namanya yadun. Quran mengatakan wa aidiyakum, dan tanganmu sampai siku. Siku itu mana Pak? Ini apa ini? Apa ini? Ayo lu. Begitulah kira-kira pandangan kenapa ulama berbeda pendapat. Maka ada mazhab yang bolehkan wudhu sampai sini nih. Hanafi. Ada mazhab yang harus sampai sini. Syafi'i. Ada mazhab yang sampai sini. Sebagian Maliki. Bapak sampai mana? Sini? Syafi'i lo berarti. Udah jangan bantah. Tuh, gitu Pak. Nggak usah kaget nanti kalau bagi haji, bagi umrah ada orang yang wudunya kok sampai sini doang. Hanafi berarti. Ini kalau nggak orang Irak, orang belasono dah. Ada yang sampai basah banget Malik ini. Nah, jadi diagnosanya gitu aja Pak, diagnosanya. Gue mah nggak bermazhab, tapi lihat wudunya, lu Syafi'i itu mah. Aku sampai sini Malik itu mah, sampai sini Hanafi itu mah. Lu bikin mazhab sendiri, ini aja urus. Baru mazhab benar, nggak bermazhab baru. Tapi kan dianggap sesat ya. Pasti dianggap sesat. Tuh, ini tangan nih. Maka di mazhab Syafi'i sampai sini. Lagi-lagi Pak, lagi-lagi kan di mazhab Syafi'i ini batasannya, tapi akhirnya kita lewat kan sampai sini kan. Karena batasannya ini lewat tuh. Ada sebuah hadis kan Rasulullah pernah bersabda, "Tud'a ummati yaumal qiyamati gharan muhajjalin min atsaril wudu."
nanti umatku akan dipanggil di akhirat itu terang benderang bekas wudhunya. Yang saya bilang tadi, Aba Uci, belum di akhiratnya saya ngeliatnya udah terang begitu wajahnya begitu. Jadi nggak usah ngaku-ngaku Pak nanti di akhirat. Ya Rasul, saya umatmu. Terus enggak. Terang, nih umat saya nih, sini. Saya umatmu, enggak, lu gelap, nggak pernah wudhu. Tapi kata Nabi gimana? Faman arada ayyutawila ghurrahu falyaf'al. Siapa orang yang pengen lebih hebat panjangnya gitu, silahkan lakukan. Jadi kalau mau wudhu sampai sini silahkan. Nanti di akhirat jadi kalau airnya banyak sampai sini, nanti terangnya luar biasa. Maka kepalanya begini Pak, supaya nanti terangnya luar biasa, mukanya terang. Yang begini-begini nanti kayak lilin Pak, kriep begitu. Kata Nabi, itu siapa? kriep begitu. Tuh fungsinya wudhu nanti buat di akhirat juga. Maka wudhu biar rapi, biar bukan urusan sekedar sholat, bukan. Memang perintahnya buat sholat, tapi ke akhirat pun jadi tanda umat Nabi Muhammad. Ya, udah Pak, kalau udah pakai kemari udah jangan tukar-tukar, udah pakai mazhabnya Syafi'i. Tapi jangan kaget kalau ada orang wudhu sampai sini. Jangan kaget kalau orang wudhu sampai sini. Tapi tabok kalau wudhunya segini doang. Itu nggak ada mazhabnya itu. Jadi susah kita nggak bermazhab, tetap aja ada pasti yang nempel ke mazhab salah satunya. Ada pasti ada. Karena emang udah diatur sebagian masa. Saya kira nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bertangan ya. Tangan nanti kita bicara kepala, bicara kaki, bicara tertib dan sebagainya. Sebagaimana biasa, yang ada pertanyaan dipersilahkan. Mohon maaf, memang waktu pertemuan pertama saya nggak bisa hadir karena ada batu di empedu, jadi harus diangkat. Setengah bulan yang lalu saya dioperasi sebenarnya, tapi sekarang operasi udah canggih ya, nggak pakai dibedah begitu, sebut dengan laparoskopi bahasanya. Jadi saya membayangkan dokter itu operasi kita kayak main game gitu ya, ada kameranya. Cuma saya nggak tahu karena saya di bius total waktu itu. Cuma pengalaman di operasi baru pertama di bius total, jadi deg-degannya luar biasa Pak. Takut nggak balik doang. Baru itu saya dioperasi bius total. Jadi di ruangan darah saya diperiksa itu 131. Dimasuk ke ruang operasi diperiksa lagi 150. Kata dokter yang nyuntik buat kebal itu, dia bilang, "Bapak takut Pak?" "Enggak, ini buktinya naik." Nggak bisa bohong saya sama dokter tuh. Jadi ketika operasi itu cuma sekedar ada 3 luka doang, saya bilang luar biasa canggih sekarang itu. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir kalau harus dioperasi usus buntu, batu ginjal, batu empedu, nggak usah khawatir Pak. Sekarang teknologinya sudah luar biasa. Kata dokternya, nggak usah khawatir Pak, naik motor aja, nggak usah ngerti ini beda sama operasi biasa. Jadi kalau kapan-kapan ada penyakit kayak gitu harus dioperasi, nggak usah khawatir. Saya operasi, nggak apa-apa Pak. Kalau kata orang Betawi mah nggak dibelek. Kayak gitu doang para laparoskopi. Yang penting ada duitnya aja Pak. Ya, ada pertanyaan silakan. Cukup ya? Udah ada manfaatnya. Kita tutup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.